البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masuk ke muka surat 62. Ad-darsul awal mubtilatus shalah. Pelajaran pertama, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau yang wudu sudah kita lewati, pembatal wudu. Nah, sekarang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tayyib. As-su'al ma hiya mubtilatus shalah. Apa saja yang membatalkan sholat? Nah, beliau menyebutkan ada 6 di sini. Yang dalilnya jelas memang 6. Tayyib. Kita lihat yang pertama, al-kalam, yaitu berbicara. Maksudnya berbicara ini bagaimana? Berbicara dengan sesama makhluk. Adapun kalau berbicara dengan Allah, boleh tak dalam sholat? Oh, jelas boleh. Memang sholat kita bicara dengan Allah, munajat. Buktinya apa? Kita membaca Al-Fatihah, ada bicara dengan Allah Ta'ala. Kita mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Itu bicara dengan Allah. Tapi yang dimaksudkan bicara yang membatalkan sholat adalah bicara dengan sesama manusia. Baik. Yang kedua, intiqadul wudu. Untuk masalah dalil-dalil nanti insya Allah akan dibahas di buku ini. Tinggal kita lengkapi sedikit-sedikit. Muka surat 62 hanya kesimpulan-kesimpulan saja untuk memudahkan. Yang kedua, terbatalkannya wudu. Yaitu kalau wudu kita batal, maka sholat juga batal. Karena wudu adalah syarat sah sholat. Kalau syarat sah tidak terpenuhi, ya tentunya sholatnya ya tidak sah. Adapun pembatal wudu kita sudah melewati. Yang ketiga, asyurub, yaitu minum. Kemudian nanti masing-masing dibahas dalam buku ini insya Allah. Yang keempat, ad-dhahik, gelak, tertawa. Kemudian yang kelima, al-akl, yaitu makan. Yang keenam, al-harakatul kasirah, gerakan yang banyak. Maksudnya adalah kharijas shalah, yaitu gerakan yang la tata'allaq bi hawaijis shalah, tidak terkait dengan hajat-hajat sholat. Kalau terkait dengan hajat sholat boleh. Tahu-tahu kita kena kipas angin, pas itu apa? Pas itu kain pelikat tersingkap, langsung kita pasang lagi yang baik, itu boleh. Atau sedang sholat tahu-tahu kain pelikat lepas sendiri, segera kita ambil, kita letak lagi, kita pasang, itu tidak mengapa. Baik, nanti akan dibahas insya Allah. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada perincian tapi ya masih ringkas alhamdulillah. Muka surat 63. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua, ad-dalilu ala annal kalama yubtilus shalah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pembicaraan itu membatalkan salat. As-su'al ma huwa dalilu ala annal kalama yubtilus shalah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat? Al-jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha, sesungguhnya sholat ini la yasluh, yaitu tidak layak, tidak boleh, fiha, di dalamnya, syai'un min kalamin nas, sedikit pun dari ucapan manusia, yaitu ucapan kepada sesama manusia. Innama huwa tasbih. Salat itu hanyalah tasbih. Tasbih ini kalam, bukan kalam, tapi kalam kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Wa takbir, bertakbir. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini sekitar contoh ya. Ya, zikir-zikir yang lain juga masuk, seperti istighfar, seperti tahlil, kalimat la ilaha illallah, sholawat. Itu tidak masalah itu semua, karena sedang berbicara dengan Allah.
Baik. Makanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan lain-lain, hadis Abi Hurairah, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qiraah. Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan qiraah kepada sebagian yang lain. Fa inna kullakum yunaji rabbah, karena sesungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabbnya. Baik. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, jangan sampai mengacau teman yang lain. Membaca sholawat, jangan mengacau yang lain. Atau kita sedang mungkin apa? Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, jangan keras-keras. Karena nanti mengganggu saudara yang lain. Yang lain juga sedang munajat dengan Allah. Jadi pelan-pelan saja membacanya. Baik. Kecuali yang Nabi menyuruh untuk mengeraskan, ini lain. Misalkan apa? Takbir, jelas semuanya takbir dengan suara yang walaupun tidak keras sangat, tapi ya sedikit keras. Yaitu beberapa orang mendengar. Kalau imam urusannya lain imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Sebenarnya hadisnya agak panjang dalam riwayat Muslim terkait dengan 3 permasalahan. Tapi yang terkait dengan sholat adalah yaitu tatkala dia sedang sholat dan dia belum belajar banyak-banyak tentang tata cara sholat. Nah, ketika di dalam sholat itu ada sahabat bersin mengatakan alhamdulillah. Boleh tak dalam sholat bersin mengucapkan alhamdulillah? Boleh, karena ini bagian dari zikir, kita memuji Allah. Nah, Muawiyah tak paham, dia langsung mengatakan yarhamukallah, mengajak bicara orang. Nah, para sahabat langsung menengok dia. Tahu-tahu dia malah bilang, ibuku telah susah melahirkan saya, kenapa kalian lihat saya? Malah bicara dia. Maka para sahabat langsung memukul paha mereka sendiri, yaitu maksudnya diam, suruh diam. Di kalangan orang Arab, istilah itu adalah suruh diam. Maka dia pun diam. Nah, setelah selesai salam, maka Nabi mengingatkan, sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ucapan manusia, tapi isinya adalah tasbih, takbir, qiraatul Quran, dan seterusnya. Jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah tidak mengapa, karena dia memuji Allah. Tapi yang mengucapkan yarhamukallah, ini yang salah, karena mengajak bicara orang, semoga Allah merahmatimu. Nah, itu tak boleh. Baik. Sejak bila sholat itu, di dalam sholat orang tidak boleh bicara ke orang lain, sejak turunnya firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan tenang. Baik, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan dahulunya setiap kali kami sholat, sebagian dari kami akan bicara-bicara tentang hajatnya kepada sebagian yang lain. Mungkin apa? Nak barter kah? Anak-anak beli sosis kah? Nak beli apa kah? Nah, dalam sholat. Tapi ya jelas bukan sosis ya di zaman Nabi. Nah, setelah turun ayat itu, wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kalau tak salah hadis Ibni Mas'ud ya. Kalau tidak ya hadis Zaid bin Arqam. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk bicara. Baik. Muawiyah bin Hakam ini beliau tak tahu tentang masalah itu. Sehingga beliau dinasihati Nabi secara khusus. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat. Baik. Gimana kalau bilang alamak, batal tak sholatnya? Iya jelas batal. Itu ucapan bukan bagian dari zikir. Itu manggil emaknya mungkin. Nah, itu membatalkan sholat. Baik. Dulu saya pernah cerita pas itu gelak sendiri. Yang ada 3 orang itu, 1 orang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Baik. Siapa yang ingat ya ceritanya itu ya? Nah, 1 orang kentut. Maka apa? Temannya bilang, kamu batal. Nah, dia bilang, cuma sikit katanya. Nah, imamnya langsung bilang kedua-duanya, kalian berdua batal. Yang betul apa? Yang batal berapa? 3. Iya 3. Imamnya batal juga. Gimana imamnya tak paham. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 64. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, ad-dalilu ala anna dhahik yubtilus shalah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya gelak, tertawa itu akan membatalkan salat. Baik, as-su'al ma huwa dalilu ala anna dhahik yubtilus shalah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya
tertawa itu membatalkan sholat? Al-jawab, qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma al-Ansari. Tayyib. Kenapa enggak ditulis itu ya qala Rasulullah ya di sini? Harusnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kurang sedikit. Yaitu man dhahika fis shalah, barang siapa tertawa di dalam salat, yu'idus shalah, dia harus mengulang salat. Wala yu'idul wudu, tapi tidak perlu mengulang wudu. Berarti habis wudu orang gelak, batal tak wudunya? Tak batal, sekitar gelak, tak masalah. Tapi kalau dalam sholat dia gelak, itu baru batal. Baik. Dengar tetangga di sampingnya sholat, ternyata kentutnya kentut yang berirama, tuit, tut. Wah, langsung yang satu gelak, dua-duanya batal. Baik. Tapi tak perlu wudu, tinggal apa? Ya tinggal takbir lagi. Baik. Adapun hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abul Aliyah Ar-Riyahi mengatakan man taqahqaha fis shalah yu'idul wudu, barang siapa gelak, terkekeh-kekeh, terkakak-kakak dalam salat, maka harus mengulang wudunya. Nah, ini tak betul. Tapi apa? Salatnya yang diulang, wudu tidak batal. Hadisnya dhaif yang tadi. Tapi yang di hadapan kita ini sahih. Hadis siapa tadi? Jabir, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Daruqutni. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Daruqutni, sanadnya sahih. Sebagian ulama mengkiaskan tertawa dengan apa? Menangis. Menangis dikiaskan pada tertawa. Kalau tertawa itu membatalkan wudu, membatalkan sholat, maka menangis juga membatalkan sholat. Dengan Abu Ya'la dan Daruqutni, Ad-Daruqutni. Kenapa? Karena dalam Quran Allah Ta'ala menggabungkan antara tertawa dengan sholat, tertawa dengan apa? Menangis. Falyadhaku qalilan wa yabku katsira. Hendaknya mereka tertawa sedikit dan banyak menangis, digabungkan. Huwallazi adhaka wa abka, dialah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Nah, berarti hukumnya sama kata mereka. Tapi ini tidak betul. Karena apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan menangis di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Lain kan? Kalau tertawa itu cenderung membuat orang jadi lalai. Sementara menangis insya Allah malah menjadi semakin khusyuk. Kalau tangisannya terkait dengan mengingat surga, mengingat neraka, mengingat alam kubur yang menakutkan. Bukan menangis karena apa? Karena duit hilang kah, atau apa yang duniawi, bukan. Pernah tidak Nabi SAW menangis dalam sholat? Pernah saja, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As. Betul nggak? Hadis Abdullah bin Amr kalau tak salah, betul. Yaitu di suatu malam, tatkala sedang qiyamul lail, Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, famang tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, yaitu patung-patung itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikuti aku, maka dia termasuk dari golonganku. Dan barang siapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doanya siapa ini ya? Doanya siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Kemudian dalam sholat itu beliau juga membaca firman Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka, seandainya engkau menyiksa mereka, maka mereka memang hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Ini ucapan siapa? Doa siapa? Doanya Nabi siapa? Ya? Iya, Nabi Isa. Maka kemudian Nabi mengangkat tangan mengatakan Rabbi ummati, terus menangis. Menunjukkan boleh menangis di dalam sholat. Dan ini biasa ya, kaum muslimin yang sedang khusyuk, sedang membaca ayat-ayat tertentu, lalu dia menangis. Ini tidak membatalkan sholat ya. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 65. Ad-Darsu Rabi', pelajaran yang keempat, ad-dalilu ala anna intiqadul wudu yubtilus shalah.
Tayyib, ma huwa dalil? Apa dalil? Ala anna yang menunjukkan bahwasanya intiqadul wudu, terbatalkannya wudu, yubtilus shalah, akan membatalkan salat. Intiqad terbatalkan, yubtil membatalkan, si maknanya sama aja ya. Nawaqid para pembatal. Al-jawab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdas, jika dia berhadas, hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu. Ahdas menunjukkan apa? Wudunya batal, sehingga dia wudu lagi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga yang telah sering kita lewati, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma itu, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima tanpa kesucian, dan sedekah tidak diterima dari ghulul, dari corruption. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar. Menunjukkan kalau tidak ada kesucian, salatnya batal. Sementara wudu orang ini batal, berarti sedang tidak suci, maka sholatnya juga batal. Baik, ilahuna wallahu a'lam.